Yap. Oke, ini aku dengar-dengar itu kalau orang mau bikin rumah Jawa modern yang bisa bikin yang estetik sesuai selera anak muda itu katanya harus datang ke Pak Ani. Maksudnya gimana? Apakah Pak An jasa membuat rumah atau bagaimana? Atau menjual rumah atau bagaimana? Bisa Pak An jelaskan? Oh ya, gini Mas. Kami memang spesialis membangun rumah Jawa. Tapi kami jelas ada bedanya. Gitu. Apa tuh bedanya? Bedanya kami itu membangun rumah Jawa dengan konsep kombinasi modern. Gitu. Kalau rumah klasik-klasik itu kan sudah zaman dahulu. Leluhur-leluhur kami, senior-senior kami udah bangun. Oh, ini tuh jadi bisa jadi terobosan buat kita tetap menjunjung budaya kita rumah Jawa, tapi dicampurkan dengan selera anak muda gitu ya. Jelas, modern gitu jelas ya. anak muda banget. Nah, ciri khas dari modern itu kami fondasinya tinggi, Mas. Fondasinya tinggi dan ventilasinya jelas kami bikin optimal sekali. Jadi banyak jendela-jendela, terus sirkulasi udara bagus, terus di dalam kamar itu kami sentuh dengan benar-benar modern. Bahkan kalau sampai ke dalam kamar, anak kecil pun lupa kalau itu ada di rumah Jawa. Kayak hotel gitu ya kira-kira. Insya Allah seperti itu. Gitu. Tapi aku sendiri juga aku suka sih rumah Jawa, tapi bagi anak muda kayak aku nih itu tuh kayak terlalu terlalu tua buat aku. Jadi ini menurutku gagasan yang sangat bagus sih. Tapi ngomong-ngomong, aku ada satu yang penasaran nih. Kenapa fondasinya tinggi itu apa maksudnya itu? Kenapa harus tinggi? Iya, kenapa? Nah, itulah yang saya maksud. Dulu sebelum saya suka dengan rumah Jawa itu saya benci. Ya karena ya saya pernah muda juga Mas. Ya. Ya itu yang saya benci itu kan rumah Jawa itu pendek. Termasuk pendek pondasinya. Nah, dengan pondasi yang tinggi, rumah itu tampak gagah. Karena anak muda itu nggak suka sesuatu yang tidak gagah. Oh, gitu, jadi Mas. itulah kenapa bisa modern gitu ya. Iya. Tapi kenapa kita harus datangnya ke Pak Wan, nggak ke yang lain? Oh, nah rumah itu Jawa makanya. modern ini. Kalau membangun rumah Jawa klasik aja, mungkin tidak harus ke saya bisa. Kalau hanya klasik aja itu. Tapi Tapi banyak di luar sana banyak gitu. itu. Tapi kalau harus campur modern, kelihatannya baru kami yang juara. Oh, begitu. Gitu. Dan jangan takut untuk bicara tentang budget karena kami konsepnya itu Mas, gotong royong gitu. Jadi kami hanya kelompok tukang, kami itu kelompok santri Mas. Kelompok santri mana tuh? Santrinya Gus Fuad Pleret. Rudatul Fatihah gitu. Iya, Jadi iya. kebetulan ketuanya saya, ketua membangunnya itu. Nanti ada bagian yang produksi, kepala tukang, terus tukangnya. Jadi kami membangunkan bener-bener konsep gotong royong, tapi bukan terus gotong royong itu saenak dewe, tidak Mas. Lihat track record yang sudah kami bangun. Sangat cepat. Jadi istilahnya itu Pak An tuh menyediakan jasa untuk orang yang pengen bangun rumah Jawa tapi tetap ada modernnya gitu ya. Iya, jelas. Dan gitu. budgetnya bisa disesuaikan sesuai Sangat budget bisa kita. gitu. Begitu. Iya, tentu saja dengan batas-batas tertentu, tiba-tiba 25 juta dapat 3 kamar. Mungkin. Ya itu jelas jauh itu salah sana. Ya. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi dengan pokoknya orang datang ke tempat saya, Pak Wan, saya sebenarnya ketakutan nanti jangan-jangan mahal. Makanya saya sarankan kalau sudah WA atau apa ke tempat kami, bolehlah dilanjutkan dengan telepon gitu. Dengan telepon kan bisa mendengar intonasi saya, terus bisa sarankan dengan panjang lebar. Kalau cuman WA kan cuma sedikit sekali Mas yang bisa diserap gitu. Datang biar bisa benar-benar memastikan apa mau customer itu. Betul. Kayak mau aku budgetnya kira-kira misalnya 200 juta, pengen bangun rumah gini nanti bisa disesuaikan juga gitu. Bisa. Seperti itu. Nah, kalau datang ke rumah kami kan ada itu gambar-gambar. Mungkin tertarik dengan konsep yang dulu saya bangunkan seperti ini gitu. Dan ada contohnya juga kan di pondok pesantren sudah saya bangun rumah saya sendiri, terus rumah santri juga ada. Jadi kalau datang ke tempat kami kan jelas langsung lihat contohnya. Sebagus apa sih karya kami gitu. Seperti itu. Tapi kalau yang pertanyaan anak muda ini apakah harganya ini termasuk, meskipun kan anak muda itu kan biasanya carinya yang affordable, yang sesuai kantong mereka. Jadi misalnya budgetnya kira-kira 200 juta itu hasilnya bisa maksimal dan bagus tidak? Insya Allah nanti kita bantu arahkan sesuai dengan budget yang itu tadi. Kami bisa arahkan dengan bahan-bahan yang tidak harus mahal-mahal gitu. Tapi estetik kan kami memang kalau anak muda itu yang penting estetik nggak terlalu berlebihan sih. Tapi bahannya tetap pasti tetap bagus kan, tetap yang diberikan pilihan-pilihan yang diberikan Pak Anin kan tetap bagus kan. Iya. Dan bisa rumah tumbuh Mas. Jadi mamanya
keinginannya langsung 4 kamar 200 juta kan tidak mungkin gitu. Nah, saya sarankan nanti rumahnya tumbuh aja. Jadi 1 kamar atau 2 kamar dulu, terus kita banyain apa itu unsur-unsur modernnya gitu. Tapi tampilan depannya, tampilan tengah itu klasik modern. Rumah tumbuh itu maksudnya nanti rumahnya bertumbuh gitu apa gimana maksudnya? Rumah tumbuh itu begini. Jadi sementara hanya tercover untuk 1 kamar, 1 dapur, 1 kamar mandi gitu. Oh, jadi kalau misalnya aku pengen bikin 4 kamar misalnya, budgetku segini, cukupnya tuh bikinnya adanya 1 kamar atau 2 kamar. Kalau misalnya pengen 4 kamar, nanti aku bisa nunggu setelah punya budget lebih baru bisa ditumbuhkan itu dimekarkan lagi, jadi tambah di belakangnya. Itu apakah perlu dihancurkan lalu dibangun kembali atau tinggal di itu? Bisa dimekarkan gitu? Tidak. Kami bisa konsepkan dari awal. Sebenarnya besok itu rumah itu untuk 4 kamar rumahnya. Tapi kita bangun dulu untuk yang 1 kamar atau 2 kamar. Tapi itu nanti hasilnya juga hasil jadi gitu kayak hasil jadi. Begitu ya. Nah, itu yang saya maksud keahlian kami di situ gitu. Jadi kalau langsung kita realisasikan dengan dana yang terbatas kan malah nggak bagus. Nah, saya sarankan untuk dana itu dikonsentrasikan di rumah yang kecil dulu. Jadi kenapa kita harus telepon ke Pak Wan atau datang ke sini untuk biar lebih mendiskusikan apa yang kita mau dengan hasilnya nanti bagaimana? Betul. Nah, kan kalau maaf ya, banyak yang WA, saya mau bangun dengan luas sekian, kira-kira berapa? Hanya saya jawab dengan WA, kan kurang jelas. Ya, kalau telepon jelas bisa gitu. Kalau umpamanya, wah saya orang kantoran, ya setelah jam kantor, asalkan jangan malam. Kalau malam kami ngaji, Mas. Oh iya, santri ya, lupa ya. Gitu. Apalagi misalnya budgetnya seberapa gitu nanti bisa disesuaikan kan. Kalau by WA kan agak susah juga ya menjelaskannya. Jadi maunya gimana, hasilnya gimana. Ya, gitu. Kembali ke gotong royong tadi. Kenapa saya konsep gotong royong? Nah, itu karena benar-benar mau membantu gitu. Kami ada tenaga, panjenengan atau teman-teman sahabat Rumah Jawa ada keinginan membangun. Nah, kami bisa realisasikan dengan konsep bergotong royong tadi. Saya membangunkan, jenengannya ada. Jadi karena ini konsepnya menggotong royong dan membantu tuh harganya realistis ya. Realistis. Kan kadang-kadang tuh ada itu yang rumahnya terlihat bagus, tapi anak-anak muda ini mau beli rumahnya itu aja, wah ini harganya terlalu mahal gitu. Kan permasalahan anak muda kan sekarang kan agak pusing masalah ekonomi ya. Iya, seperti itu. Makanya konsep gotong royong saya usung, saya ketuanya, terus anak-anak yang kerja di di lapangan itu pelaksananya kan gitu. Memang kalau dilihat cara kerjanya sama seperti membangun yang lain-lain. Ada konsep, ada gambar, nanti ada gambar 3D, gambar denah ruangan, komplit semua. Jadi saya arahkan benar-benar ya kerja yang bagus gitu. Estetikanya bisa dilihat pas waktu kami bangun, kami gambarkan gitu, Mas. Terus kita diskusi sampai benar-benar rumah itu sesuai keinginan, baru kita bangun. Nah, kalau ada pertanyaan berapa lama sih untuk ukuran yang kecil itu? Ukuran yang kecil, Mas. Untuk ukuran kecil 8 kali 9, 72 meter persegi. Kalau kami bangun di Jogja itu hanya 3 bulan. 3 bulan. Oh, cepat sekali ya? Cepat sekali. Dengan estetik yang seperti itu. Jadi ini harganya affordable, terus pembangunannya juga cepat, estetik hasilnya bagus itu. Ada yang lebih mini lagi, ukuran 9 kali 6, 2 kamar. Nah, itu 9 kali 6, 2 kamar itu. 2 kamar, terus 1 kamar mandi, 1 dapur yang jadi 1 dengan ruang tengah, terus 1 teras. Nah, itu banyak sekali peminatnya, anak-anak muda itu, ya. Nah, itu kami bangun enggak sampai 3 bulan, 2,5 bulan atau 2. Itu kira-kira kalau di Jogja harganya berapa, Pak? Kalau nanti hubungi kami aja, karena itu berkaitan. Kalau anak muda biasanya kan itu tadi dengan dana terbatas kan itu. Kalau orang-orang itu pakai material-material yang bagus, nah bisa juga harganya di atas. Jadi kalau buat anak-anak muda itu nanti bisa disesuaikan materialnya yang bagus tapi tetap realistis begitulah. Ya, seperti itu. Tapi bagi orang yang ingin lebih punya budget yang lebih, bisa juga dengan material yang lebih kokoh, lebih maksimal atau lebih bagus gitu lah. Iya, pasti kami arahkan ya, dengan keahlian kami membangun seperti ini. Tapi cocok enggak dengan keinginan anak muda. Anak muda kan kadang, oh Pak, saya pengennya seperti ini, bisa direalisasikan tidak? Oh jelas,
jelas saya bantu. Oh ini bisa. Jadi ini nanti tidak. pertanyaannya bukan harga rumahnya berapa, tapi budget kamu Iya, berapa, budget itu kamu nanti berapa. bisa disesuaikan ya. Bisa sesuaikan. Ah. Nah itu kan bener-bener yang tadi saya sampaikan, apa itu konsep gotong royong. Kalau hanya melihat oh ini gambar harganya kian, kok saklek sekali. Kalau saya mau bangun seperti apa, seperti apa dulu, terus dananya berapa, nah itu baru kita bantu. Bisa bantu seperti itu. Nah itu kan langkah yang seperti itu. Mas. Oh, jadi cuma Customers. di sini ya, cuman Pak Wan ini ya. Custom, iya gitu. Jadi nggak saklek ini. Oke, seperti ya, jadi itu. kira-kira begitu ya. Jadi buat kalian yang mau bangun rumah anak-anak muda, terutama yang mau bikin rumah Jawa yang ingin kalian kental akan kebudayaan tapi tetap modern, estetik gitu, kalian bisa langsung datang ke Pak Wan ini. Siap-siap. Ada nomornya di deskripsi.